Benarkah roh orang tua yang sudah wafat meninggal dunia akan sedih menangis setiap melihat anaknya melakukan kemaksiatan? Jawabannya adalah benar, karena berdasarkan dalil yang sahih, dalil hadis riwayat Imam Hakim At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal beserta Imam Ibnul Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi simpang siurnya berita yang menyebar di medsos, ada yang mengatakan bahwa roh kedua orang tua yang telah wafat meninggal dunia tidak akan bisa melihat anaknya melakukan apapun karena enggak memiliki dasar dalil sama sekali, katanya begitu. Sedangkan banyak sekali tentang hadis yang menjelaskan bahwa roh kedua orang tua yang sudah wafat meninggal dunia itu mampu melihat gerak-gerik apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena roh itu lebih tajam penglihatannya tatkala sudah lepas dari raganya. Berbeda kalau roh itu masih nempel di dalam raga, ya terbatas pandangannya. Tetapi kalau roh itu sudah keluar dari jasad, roh itu tembus pandang kemanapun. Enggak ada yang bisa membatasi. Dia bisa melihat suasana manapun, negara manapun. Itulah kehebatannya roh yang telah diciptakan oleh Allah. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa roh kedua orang tua yang telah wafat meninggal dunia akan sedih menangis setiap melihat anak cucunya melakukan kemaksiatan. Jadi jangan dianggap remeh. Rasulullah SAW melarang agar manusia yang masih hidup ini jangan sampai menyakiti orang-orang yang sudah wafat meninggalkan kita. Nah, bagaimana cara menyakitinya? Cara menyakitinya adalah apabila manusia yang masih hidup sehat sekar waras ini melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, maka roh itu melihat dengan jelas. Roh kedua orang tua, nyawanya kedua orang tua yang sudah wafat meninggalkan kita menangis sedih. Itulah sama saja dengan menyakiti hati mereka. Menyakiti mereka membuat mereka sedih dan menangis. Apakah kita tega membuat ayah ibu kita yang sudah wafat meninggal dunia mereka sedih, merana, menangis bukan karena mereka sendiri, tetapi karena perbuatan tingkah laku putra putrinya yang masih hidup karena tidak melakukan ketaatan. Jika anak-anaknya melakukan amal soleh, amal ibadah yang soleh, yang taat kepada Allah, mereka juga akan senang, riang, gembira. Rawal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadil Usul, telah meriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadil Usul. Nah, ini berbeda dengan Imam Tirmidzi yang punya kitab Sunan loh ya. Ini Hakim At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wa yaumal khamisi 'ala Allah taala. Tu'radu diperlihatkan, dilaporkan, al-a'malu terhadap amal-amal yaumal itsnaini pada hari Senin, wa yaumal khamisi dan pada hari Kamis. Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi amal perbuatan manusia itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah
Rasulullah SAW mengajarkan puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Mengapa? Dengan harapan agar amal ibadah tatkala dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla itu ditutup dengan kebaikan. Karena orang yang berpuasa itu biasanya akan menjaga dirinya, akan senantiasa menjaga dirinya dari segala perbuatan maksiat. Berbeda kalau nggak puasa, bebas pokoknya. Oleh sebab itulah sekali lagi nih, apa sih hikmah disunnahkannya puasa Senin dan Kamis? Agar perbuatan yang dilakukan pada akhir pelaporan amal itu adalah baik. Baik setiap Senin dan setiap Kamis. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati yaumal jumu'ati. Wa tu'radu dan diperlihatkan, dilaporkan amal-amal perbuatan 'alal anbiya'i kepada para nabi. Jadi ternyata amal perbuatan itu juga dilaporkan kepada para nabi. Jadi amal perbuatan bukan hanya dilaporkan kepada Allah, tetapi juga dilaporkan kepada para nabi. Nabi mereka masing-masing. Kalau misalnya orang-orang Yahudi melakukan amal perbuatan apapun, amal mereka juga akan dilaporkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seandainya orang-orang Nasrani melakukan amal perbuatan apapun, mereka juga amalnya akan dilaporkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Begitu pula umatnya Nabi Muhammad SAW. Amal perbuatan mereka ini dilaporkan kepada nabi mereka. Jadi ada laporan khusus kepada nabi mereka masing-masing. Tidak hanya dilaporkan kepada para nabi, wa'alal abai, dan juga kepada ayah-ayah kita, kepada bapak-bapak kita. Wal ummahati, dan juga kepada ibu-ibu kita. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Masya Allah, Masya Allah. Lah bagaimana kalau ayah ibu kita melihat laporan amal kita ternyata Masya Allah anaknya banyak melakukan maksiat, mereka akan menjerit, menangis, sedih di alam barzah. Fayafrahuna bihasanatihim, lalu arwah itu akan bergembira. Baik para nabi, ayah-ayah dan ibu-ibu yang sudah wafat, kalau melihat laporan itu baik hasanat, baik amal soleh ini, maka mereka gembira. Wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan, dan wajah mereka bergembira, berseri-seri, menjadi putih bersinar. Fattaqullaha, Rasulullah SAW mengingatkan, fattaqullah, takutlah oleh kalian kepada Allah, wahai manusia-manusia yang masih hidup. Takutlah, takwalah kalian kepada Allah. Wala tu'dhu mautakum, dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang sudah wafat di antara kalian. Janganlah kalian sekali-kali menyakiti orang yang sudah wafat, meninggal dunia di antara kalian. Cara menyakitinya bagaimana? Ya cara menyakitinya kalau kita melakukan maksiat. Jadi kalau seorang anak, ya walaupun sudah punya istri loh ya, walaupun sudah anak lagi, walaupun dia sudah tua, tapi dia anaknya si A si B kan. Jadi anak itu kan anaknya bapak ibunya. Walaupun dia sudah tua, tetap anak bapak ibunya kan. Itu kalau melakukan kemaksiatan, kedua orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia itu akan merana, sedih, menangis, sedih. Mereka akan berduka. Ini kan sungguh luar biasa. Warwa mithlu al-Imam Muhammad an Anas bin Malik, dan telah meriwayatkan semisal hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik. Wa Ibnul Mubarak, dan oleh Imam Ibnul Mubarak yaitu Abdullah bin Mubarak an Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari. Inilah beberapa dasar dalil hadis yang menjelaskan masalah ini. Semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.